Hi everyone. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam teman-teman semua dimanapun berada di Sabang sampai Merauke. Semoga sehat selalu semuanya. Thank you for clicking this video. Kembali ke Asik Lovir, Asik Love bedah buku bareng Safir. Episode ketiga ini kita akan membedah buku yang digunakan di kuliah farmasi, yaitu Stokely. Ini juga buku yang sama, maksudnya kayak buku DIH kemarin aku udah beberapa kali dengar Stokely ini pas aku S1, tapi aku baru ketemu ini bukunya, bentuknya, apalagi aku punya PDF-nya itu ketika aku ambil profesi. Ya guys, lalu aku pas di S1 di Sumatera aku belum pernah tahu bentuknya gimana dan isinya, apalagi punya PDF-nya, tapi pas aku profesi di Jawa ternyata aku dapat guys dari kampus. Keren banget ya. Oke, ini ada nama bukunya adalah Stokely Drug Interaction. Ada ini tahun 2009, ini edition, sama aku punya 10 edition. Oke, kita bakal bahas, buku ini tentang apa Kafir? Buku ini tentang interaksi obat. Jadi kalau misalnya kalian nanti masuk farmasi ya guys, kalau misalnya nonton adalah adik-adik yang lagi SMA, kalau misalnya atau SMK, mungkin kalian udah tahu ya kalau SMK, kalau misalnya dari SMA mungkin sama sekali jelas nggak tahu kayak aku dulu. Jadi kayak kita minum obat gitu ya, obatnya lebih dari 1, 2, 3, atau lebih dari 2 gitu. Misalnya kayak pasien yang ke dokter penyakit dalam biasanya kan obatnya lebih dari 2 tuh, 5 sampai 10 lah misalnya. Nah itu kan antar obat itu ada yang diminumnya bersama. Nah itu kadang ternyata itu ada interaksinya guys, ada yang menimbulkan interaksi, ada yang enggak gitu. Nah buku ini sebagai pedoman kita sebagai seorang farmasis atau apoteker atau seorang farmasis itu untuk mengecek apa sih interaksi yang terjadi, terus rekomendasi manajemennya seperti apa sih gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk pelajaran apa Kafir? Bisa dipakai untuk farmakoterapi, untuk analisis pelayanan kefarmasian, analisis resep gitu. Analisis farmaseutika juga bisa. Gitu ya guys. Oke, kita langsung aja. Ini contohnya ya guys, karena ini interaksi. Oh ya, interaksi di sini nih, tahun 2009 ya. Cara kerjanya gimana Kafir? Cara kerja kalian tarik paling belakang, lihat di indeks. Indeks itu kayak daftar isi gitu lah ya, daftar pustaka. Bukan daftar pustaka sih, daftar indeks ya guys, pokoknya indeks, bukan daftar isi, bukan daftar pustaka. Nah terus misalnya kalian mau ini nih, mau tahu interaksi obat gitu ya, contoh ini aja ya yang kelihatan depan, interaksi zinc sama antasida, berarti kalian carinya di Z, zinc plus antasida, atau nanti kalian bisa cari di A, antasid, terus nanti interaksinya yang plus-plusnya ini zinc gitu ya. Kalau ini kan 60, berarti ini 60 tuh halamannya. Coba kita lihat halaman 60. Oh ini berarti tambahin 20. 60. Tadi berapa sih? 60 ya guys? Oke, ini bentar lagi. 61, 60. Tadi kan kita mau cari antasida sama zinc kan? Nah ini, bisa kita lihat. Ini penjelasannya, calcium, either carbonate or citrate, reduce the AUC of zinc by up to 80%. Nah ini kayak penjelasannya gitu ya, interaksinya tuh nyebabin apa sih? Interaksinya tuh nyebabin si kalsium, baik karbonat ataupun citrat, jadi si antasidanya ini bakal mengurangi AUC atau kayak bioavailabilitas jumlah kandungan obat yang ada di darah sistemik itu sampai dari zinc-nya itu sampai menurun sampai 80%. Bahasa mudahnya, si antasida ini mengurangi jumlah zinc dalam tubuh gitu. Nah, terus the clinical importance of this interaction is unknown, but it would seem prudent to separate the administration of zinc and calcium. Nah, terus mekanismenya kan masih unknown nih. Tapi dia ngejelasin nih, manajemen atau solusinya itu gimana? Nih, note that separating the dosing by 2 to 3 hours minimizes other absorption interaction with antacid. Jadi gimana caranya biar interaksi ini tidak terjadi, biar si zinc itu tetap bisa diserap tubuh, biar nggak hilang tuh 80% sama antacid karena diserap sama dia gitu, diganggu gitu karena interaksi. Diberi jeda minum obat antasida sama zinc-nya itu sebanyak 2-3 jam
Gitu guys contohnya. Oke, kita lanjut ke Stokely yang edisi 9. Ini edisi 8 ya. Edisi 8, sorry. Kita bisa lihat ya. Dia tahun 2008 guys, kalau tahun 2009 ya. Sama cara kerjanya, kalian scroll paling bawah. Terus lihat indeks. Contohnya apa ya? Misalnya aku mau cari yang atas deh, yang awal-awal. Banyak ya guys daftar obatnya. Kayak gini lah. Kenapa kita harus melihatnya dari indeks akhir? Karena kalau kita nyarinya pakai Ctrl F ya guys, sama. Karena kan obatnya banyak. Nggak interaksi cuma sama satu obat aja kan. Bisa sama banyak obat. Kita ngeliatnya dari indeks guys. Nih misalnya. Ya, udah kelihatan. NSAID. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAID ya guys, yang buat anti nyeri. Interaksinya sama ACI. ACI itu kan kayak obat anti hipertensi kan. Halaman 28. Coba kita lihat ya. 28. Kayaknya sih nggak pas 28 ya. 28. Coba 2000. Ini kita gini. 8. Nah, ini guys. ACI sama tadi apa ya tadi kita milih? NSAID. Nah, ini guys. Nih, kan di halaman 28. Nih. ACI and Insight. Dia kayak ada judul subbabnya gitu, kalian bisa lihat kan. Nah, terus nih. Ada penjelasannya nih. NSAID meningkatkan tekanan darah pada pasien hipertensi gitu yang menggunakan ACI. Walaupun beberapa studi menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan pada secara klinis gitu. Nah, terus tapi ACI itu meningkatkan resiko bukan. Terus kombinasi NSAID dan ACI itu menyebabkan peningkatan resiko terjadinya kerusakan renal, ginjal, dan hiperkalemia, peningkatan kalium dalam tubuh atau dalam darah. Nah, terus ini clinical evidence, kayak bukti ilmiahnya itu apa? Nih, ada efek pada tekanan darah tuh apa sih dari interaksi ini gitu. Nah, gitu. Ini kalau nah ini kan golongan ya guys, selekoksid. NSAID itu kan golongan, AC itu kan golongan. Nah, ini jelasin nih per obat. Selekoksid itu salah satu NSAID ya. Nah, dia jelasin per obat gitu. Ini kalian bisa baca guys. Nah, terus yang itu ini mekanismenya. Nah, penyebabnya itu apa, ini kalian bisa baca, terus ditranslate artinya apa, terus kayak apa intinya gitu. Oke, terus nah ini yang penting. Habis kita tahu mekanismenya, karena kan kalau misalnya di SOAP, di farmakoterapi itu bisa tuh, misalnya pasien udah dapat resep tuh, terus kayak kita cek tuh dari resep yang ada. Biasanya salah satu di RP, drug related problem, itu salah satunya ada interaksi obat. Nah, interaksi obat itu bisa dilihat di Stokely ini, atau kalau mau jelas sebenarnya kayak pakai Medscape gitu ya, ada aplikasi-aplikasi. Nanti mungkin next aku bisa review. Kalau di Stokely ini bisa juga untuk buat si ngejelasin interaksi tersebut gitu. Ini manajemennya ya. Nah, ini interaksi indomethacin dan ACI. Nah, tapi beberapa studi menunjukkan malah indomethacin ini bisa menurunkan tekanan darah gitu. Pokoknya gitu ya guys. Kita cari kesimpulannya tuh di bagian manajemen. Gitu, oke. Terus kalau misalnya edisi 10 2010 ya guys. Terus ini juga sama ya guys. Kita lihat indeks. Apa ya yang terkenal itu?
Kita nyari contohnya yang lain. Nyari yang A gitu, atas. Tapi ternyata daftar obatnya banyak sekali. Contohnya misalnya aja deh. Nah, tadi aku lihat bisoprolol. Nah, ini ya. Bisoprolol sama rifampicin halaman 150. Ini kalau apa sih 150? 150. 70. 150. Ini guys, betul sih, ini mirip sama ini ya. Udah mirip. Jadi 150 ya. 150. Ini halamannya kita cek 150 ya. Tadi ada beta blocker sama rifampicin. Tadi kan namanya bisoprolol itu kan masuk ini beta blocker. Contohnya bisoprolol, carvedilol, ceriprolol, metoprolol. Nah, ini intinya ini bagian interaksi antara beta blocker sama rifampicin. Apa sih yang terjadi dari interaksinya gitu. Nah, ternyata dia tuh menurunkan efek dari beta blocker. Itu masih belum pasti, tapi ada kemungkinannya sedikit gitu. Soalnya berdasarkan data itu ada satu pasien menggunakan atenolol dan mengalami reduksi atau penurunan in exercise tolerance when given rifampicin, toleransi saat olahraga ketika penggunaan bersama kombinasi rifampicin. Nah, ini significance of this interaction is unclear, belum jelas interaksinya, but bear it in mind in case of an unexpected response to treatment. Gitu. Jadi sebenarnya interaksi obat ini memang banyak guys. Ada yang solusinya tuh di jeda, ada yang dia interaksinya bahaya, jadi dia harus diganti obatnya. Contohnya tuh kayak misalnya aspirin gitu ya, aspirin sama digoxin gitu misalnya. Nah, yang dia tuh harus ganti obat itu. Coba kita cari deh. Aspirin tuh coba di D ya, digoxin kita cari. D. Yang bisa kita lihat solusinya jelas kayak tadi kan si antasidin itu 2-4 jam. Itu guys kayak apa sih? Solusinya itu bisa macam-macam. Nah, solusi ini yang bisa kalau teman-teman tulis di lembar kerja teman-teman S1 ya guys. Ini bukan cuma S1 sih, guna buat kehidupan farmasi lah pokoknya. D. Ini C. D. Kelihatan. Gigi. Ya. Ini digosip guys. Ada aspirin ya? Gak ada. Banyak banget obat interaksinya sama teman-temannya. Misalnya sama kayak interaksinya. Sama 239 coba ya sama phenytoin. 239. Nih, 239 digokin sama phenytoin. Nih, digoksi sama phenytoin interaksi kak. Phenytoin menurunkan kadar dioksin, tapi clinical significance of this interaction is unknown gitu. Jadi kayak bentuk klinisnya itu nggak terlalu terlihat, nggak terlalu diketahui gitu.
Tapi ada kasus yang melaporkan bahwa terjadi bradikardi pada pasien yang menggunakan digoxin dan phenytoin. Gitu. Jadi mekanisme solusinya gimana? Ini dengan melakukan monitoring dari efek penggunaan digoxin dan melihat kadar digoxin bila dicurigai terjadinya interaksi. Nah, jadi bisa juga pilihan dari kalau misalnya ada interaksi itu bisa dijeda, bisa diganti, bisa dimonitoring gitu. Contohnya kayak misalnya ada obat nyebabin hiperkalemia atau hipokalemia gitu. Nah, itu bisa nanti monitoringnya adalah monitoring kadar kalium dalam darah gitu. Jadi ya guys, contoh penggunaannya dan melihatnya. Oke, semoga video bermanfaat. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.